Sudah? Infonya belum. Oke. Malah saya coba perhatikan ini. Ya, alhamdulillah. Nah, harus seperti ini. Iya. Supaya nggak ada gen yang tertukar gitu loh maksud saya ya. Jadi gini. Jadi kelas ini saya amati dari semester 1 itu yang triwis itu yang cowok. Oke. Kita mulai di sini ya. Start position. The patient is sitting. Ya, the patient is sitting. The elbow is flat. Ya. The forearm is resting on a table and pronation. The wrist is in neutral position. Neutral position tuh dia nggak fleksi, nggak ekstensi, nggak radial maupun nggak lunar deviasi. Kemudian the hand is over the end of the table. Maju duduknya. Jadi tangan itu over the end of the table. Kemudian the finger are relaxed. Ya, oke. Nah, kemudian kita baca stabilization. The therapist stabilize the forearm. Jadi untuk semua pengukuran, kalau Anda lakukan stabilisasi, selama aktivitasnya itu nggak di bed, ya. Kalau di bed dia telentang atau di bed dia tengkurap, itu stabilisasi itu sudah dijamin oleh bed. Ya. Kalau dia posisinya duduk, nah stabilisasi misalnya kemarin sama Bu Endang ya, maaf ya. Kalau itu di shoulder, maka stabilisasi biasanya ada di bahu. Kalau sama Bu Rina kemarin elbow, maka stabilisasi akan banyak di shoulder, di atasnya sendi siku sini. Ya. Nah, sekarang sama saya wrist, maka stabilisasi kalau di wrist itu ada di forearm. Nah, kalau nanti MCP di mana? Berarti di M. Nah, di metakarpanya. 2, sekaligus saya tambahkan tentang, kamu agak sini aja duduknya biar enggak ya kamu, biar serong. Nah biar yang belakang enggak kelihatan. Oh, yang belakang saya kopi. Setuju. Enggak apa-apa, bener aja. Saya beneran. Taruh di pindah depan sini aja atau pindah situ yang lebih nyaman. Oh. Ya. Ini. Oke, kesini boleh, di sana boleh. Yang mau cari sepeda, ya tiket trip silakan. Ya, tiket trip silakan. Oke, dipersilakan untuk dapat tiket trip. Nah, selanjutnya, tadi kan stabilisasi. Saya akan lanjutkan dengan resistensi, tahanan. Tahanan itu ya kalau di tulang panjang ya tadi area shoulder, elbow, wrist gitu ya, termasuk jari-jari, kemudian nanti femur, di kruris itu kalau Anda naruh ya, Anda naruh tahanan ya. Coba kamu berdiri, limping bajunya ke atas maksimal saat bisa nih. Jadi kalau Anda naruh tahanan, itu Anda jangan di proksimal atau di sepertiga tengah. Tetapi tahanan itu di sepertiga distal. Coba kamu aduk sana, gerakkan lurus gini untuk anterior deltoid, fleksi shoulder, oke, kembali. Maka tahanan itu ada di sepertiga distal, atasnya elbow 1, 2, 3 ya. Ini seperti ini. Jadi tahanannya nggak di tengah, nggak di atas. Stabilisasinya tuh di proksimal, sendi yang diukur kan shoulder. Maka stabilisasi di sini, tahanan di sini 1, 2, 3 ulangi. Yes. Oke. Nah sekarang kita akan lihat bicep misalnya. Saya akan ukur bicep. Nah ini kan gerakannya di elbow. Tahanan itu jangan di bawah elbow pas atau di tengah forearm, tetapi sepertiga distal dari forearm.
Terus stabilisasi di mana? Di atasnya elbow. Ya, ini ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, di sini. Ayo sama maksimal. Ototmu gede-gede kok. Ayo, kuat. 1, 2, 3. Nah, ini tahanan di sini. Terus kalau di jari-jari, ya kalau misalnya gerakannya di DIP ya di ujung jari sini 1, 2, 3. Kalau di PIP ya di ujung jari sini. Nah, jadi kalau kasih tahanan bukan lagi di tengah atau di atas, tapi sepertiga distal, ya. Beda hanya kalau tahan itu di kepala. Terus nanti saya akan sampaikan sambil jalan. Kalau gerakannya ke arah radial, tahanannya di sisi mana? Gerakannya ke ulnar di sisi mana? Nanti kita lihat. Oke, kamu bisa kembali duduk. Saya akan lanjutkan ke sini. Jadi stabilisasi karena gerakannya di wrist, stabilisasinya di forearm. Kemudian, oke sudah. Nanti pas kita gerakkan, terapisnya menggenggam metakarpalnya nanti aja. Oke, and position, therapist move the hand anteriorly to the limit of the motion to access wrist flexion, ya. Dan kalau kita mau mengukur extension, the therapist move the hand posteriorly, ya, posteriorly to the limit of the wrist extension. Pastikan apa? Sudah maksimal. Oke, ya. Jadi stationary arm. Bentar. Kita lihat di sini ya. Ini yang akses di mana? Akses di prosesus teledos une, ya. Kemudian stationary arm di sejajar akses longitudinal dari os ulnar. Terus movable armnya sejajar akses longitudinal dari metakarpal jari ke 5. Taruh akses, kita megang stationary arm sambil stabilisasi di forearm. Lalu maju sedikit lengannya. Jangan press di sini ya guys. Nek press ini pas dia gini mentok. Ya, maka dia maju sedikit, pasien maju sedikit. Lalu gerakkan tangannya ke bawah mentok. Kita akan ukur fleksinya dulu. Ini paha saya mengganggu, maka saya harus bergeser. 1, 2, 3. Ya. Pastikan maksimal, jangan percaya pasien, jangan tanya Bu sudah maksimal, sudah terus Anda diem, ya. Pastikan disurung, ya. Udah mentok ya Bu. Nah, pastikan sejajar. Garis ini sejajar tulangnya metakarpal jari 5. Oke. Oke, tadi dari 90 dia ada di 80 derajat, ya. Jadi dia dari lurus ini ya, lihat ya. Oke, ini kan jajar ya 0 ya. Oke, 1, 2, 3 mentok. Jadi stop dulu, kamu di sini ya. Jadi dia nggak full, jadi dia hanya di 80 derajat saja. Ini untuk fleksi. Ekstensi posisi sama. Gerakkan tangannya ke atas. 1, 2, 3. Stop dulu, ulangi. Ini hati-hati, lari gunilnya. 1, 2, 3. Pastikan maksimal mentok ya. Lihat, ini belum sejajar. Sejajar itu, nih ya, ini sejajar.
Jadi antara gonio sejajar dengan tulangnya. Ya. Di berapa derajat? 0. Sampai sini piro iki? 9. Oh 80. Ini di 80 kurang pirang digit Mbak, tolong dicek. 1 digit. Berarti berapa? 79. Di 79. Ekstensinya 79, fleksinya di 80. Ya. Oke, nah sekarang ini fleksi ekstensi ya. Fleksinya 80 sesuai, ekstensinya 70, dia dapat 79. Oke, next kita ke pengukuran radial dan ulnar DP. Jadi kalau Anda mau mengukur informal gini aja, ada keterbatasan ya, ini fleksi ekstensi ya. Kalau radial ulnar cukup pegang gini aja. Ada keterbatasan nggak? Ini pemeriksaan informalnya. Kalau formalnya harus pakai gonio. Oke, kita akan lihat ulnar dan radial DP. Oke, ini apa ini? Pengukuran arum perum. Saya langsung ke arum. Pasien is sitting ya, lihat di situ ya. The elbow is flexed, the forearm is pronate, the palmar surface of the hand is resting lightly on a table. The wrist neutral pose, finger arm relax. Ya, sudah. Aksesnya di mana? Stabilisasi di forearm, aksesnya di over the capitated bone. Cara nyari capitated bone atau tulang capitatum itu ini dari processus styloideus une, di sini processus styloideus bukan di tengahnya, tetapi agak turun. Jadi Anda cari daerah yang cekung di sini. Pokoknya cari daerah yang cekung. Terus ini kan aksis. Stationary-nya sejajar apa ya? Sepanjang movable-nya sepanjang metakarpal jari ke 3. Tak mundur dikit ya. Lalu kita minta, kalau kita mau mengukur radial deviasinya, kita minta tangannya ke arah ibu jari. Coba gerakkan tangannya ke ibu jari. Hati-hati kalau gini, kayak tadi, coba nggak apa-apa. Ini sudah masuk trig movement, ya tangannya ini nggak flat. Coba ya, tangan yang satunya ya. Coba yang ini kayak tadi. Nah, ini tadi kan gini nggak flat ya. Harusnya ini stop, santai. Harusnya dia tetap flat. Ini yang pas. Ini trig movement. Oke, kembali, santai, relax. Jadi di sini, ya. Oke, lengannya pergelangan tangan belok ke arah ibu jari. Nah, ini udah maksimalnya segini, maaf ya Pak. Ini saya pastikan maksimal dan nggak ada trig movement. Oke, sudah dari sini 180 ke 170 atau kalau dari sini 0 ke 15. Ada 15 derajat untuk radial deviasi. Kita akan kembali ke netral ya. Kita akan ukur ulnar deviasi. Gerakkan tangannya ke arah kelingking. 1. Kenapa? Muntah apa? Ini radial ulnar sudah ya? Ulnar deviasinya kan sudah. Radial tadi dapat berapa? 15. Ulnarnya? Oh belum. Aduh. Oke, ulnarnya
Gerakkan ke arah sini. Di berapa ini? Sampai awas dong. 3, ini 3 apa 2 mbak? 3 mata ya. 20 derajat. Ya, di sini. Radian 20, ular 30 harusnya. Oke ya, udah. Oke. Sekarang untuk fleksi ekstensi sudah, radial ulnar deviasi sudah ya. Sekarang saya menuju MCP. Pokoknya kalau Anda mau periksa informal lihat di buku. Jadi intinya kalau MCP itu kan gerakannya fleksi ekstensi dan ABD ABD. Maka pegang saja stabilisasi di metakarpal, lalu fleksi ekstensi ABD ABD ya. Fleksi ekstensi ABD ABD gini ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pengukuran. Karena jari itu sendinya kecil, maka kita pakai gonio yang kecil. Dan gonionya ini sebenarnya gonio cacat. Kenapa? Dia buntung. Nah, ini gonio buntung. Kenapa saya bilang gonionya buntung? Harusnya di sisi sini nih ada tangannya juga kayak gini. Harusnya. Nggak tahu yang bikin itu kok nggak ngerti malah dibikin buntung. Apa dampaknya buntung? Kalau Anda megang ini merucut-merucut, meleset-meleset. Ya, Anda megang ini meleset-meleset. Ya. Jadi apa ada yang beli di Shopee kayak apa yang? Ada yang beli di Shopee? Coba itu ya buntung. Nggak ada tangannya. Ya, artinya kalau yang dari luar itu di sini ada tangannya, nggak sebuntung ini ya. Oke. Nah sekarang MCP fleksi. MCP fleksi. Kita bisa ukur di area MCP ini kalau fleksi itu dari sisi dorsal. Khusus jari kedua dan jari kelima, kita bisa ukur dari sisi lateralnya. Nah, cara mengukurnya, stationary itu sisi yang buntung, movable itu sisi yang punya tangan. Taruh di, hati-hati, ini kan MCP ya. MCP ini tuh jangan, bukan berarti setiap jendolan ini pasti aksesnya, belum tentu. Kita tekuk dulu ya, misalnya saya bahwa pas kita tekuk ternyata bagian ini tuh belum tentu pas jendolannya ya. Nah begitu diluruskan nggak bener-bener di jendolannya ya. Nah jadi kita pastikan tekuk dulu aja. Oke, sudah. Taruh akses ini nggak pas di jendolan, agak maju. Kenapa? Kalau pas di jendolan ini malah nggak bisa gerak, atau kalau bisa gerak nanti nyubit kulit yang diukur. Ini relax, santai, masih dikit nggak apa-apa kalau nggak nyaman. Nah ini stationary arm sejajar, metakarpal jari yang diukur. Aksesnya ada di MCP. Movable armnya sejajar, palang proksimal jari yang diukur. Hati-hati megang gonio biar nggak meleset. Pastikan 0. Lalu gerakkan jarinya nekuk seperti ini. 1, 2, 3. Terus maksimal. Pastikan maksimal, didorong udah nggak bisa lagi. Oke, saya ulangi ya. Oke. Nekuk ini akses saya majukan dari bagian tonjolan. Kalau pas, nih ya, kalau pas nekuk. Nah, ini nyubit.
nyubit ini kulit ini ya. Jadi saya majukan 1, 2, 3 gerakan seperti tadi. Oke, ini kan pas, jatuhnya pas. Mentok, tok, tok, udah mentok. Ini udah benar-benar mentok. Ada di berapa derajat Mbak Wacake Mbak? 88 derajat ya. Ini ngukur dari sisi dorsal. Lalu kita akan ukur dari sisi lateral. Ini khusus jari 2 dan jari 5 yang bisa ya. Tekuk sih. Terus di sini palangnya sejajar metakarpal jari 2. Di sini palang proksimal jari 2. Oke. Ini coba tekuk jarinya seperti ini. 1, 2, 3. Terus mentok, mentok, mentok. Masih bisa mentok. Ada di berapa itu? 8. Tadi 8 berapa? 8 masih bisa maksimal. Nah, ini berapa yang cek? Enggak tahu 9 coba. Di 91 ya, masih bisa mentok ya. Oke, di 91. Oke, kita akan ukur selanjutnya adalah X. Kalau ekstensi dari sisi mana? Dorsal atau palmar? Palmar. Sama. Jangan percaya bahwa jendolnya ini pasti aksesnya. Anda tekuk dulu, ya. Nah, nanti jatuhnya akan beda. Kembali, stationary adalah sisi yang buntung. Ya, oke. Saya tak kasih ini biar Anda nanti kalau melihat enak. 1, 2. Oke. Stationary sejajar metakarpal jari 2, movable sejajar palang proksimal jari 2. Lalu di ekstensikan. Sekarang gerakan jarinya seperti ini. 1, 2, 3. Kita pastikan, saya ulangi ya, meleset soalnya aksesnya. 1, 2, 3. Satu. Ini saya naruh aksesnya bukan di titik yang hitam loh ya, agak maju. 1, 2, 3. Udah sakit? Belum? Mentok? Kalau sakit udah. Ini udah mentok-mentoknya. Coba 57 atau 58? 57 derajat ya. Oke. Nah, kalau Anda ngukur dari palmar, maka perutnya ke arah palmar. Ya. Kalau Anda ngukur dorsal, perutnya ke arah dorsal. Bisa dipahami? Fleksi ekstensi untuk MCP. Nah, yang sisi lateral tadi belum tak contohin ya. Yang lateral sini sudah kan tadi? Sudah. Nanti kalau kelingking ya sama, kurang lebih gitu. Pastikan 0 ya. Oke. Masuk dulu, pastikan. Oke, sekarang ya. Gerakkan jarinya nekuk ke bawah. 1, 2, 3. Ya. Oke. Mentok, mentok, mentok. Ini ya, sejajar ya. Di berapa ini? 90 derajat. Oke. Ya. Saya lanjut. Siap kok dilanjutkan? Ya. Sekarang kita menuju DIP dan PIP.
Yang ekstensi perlu dicontohin dari anu enggak? Ya, ekstensi perlu dicontohin yang dari lateral enggak? Perlu. Oke. Ini ekstensi dari lateral. Pastikan dulu, ditekuk dulu. Taruh aksesnya. Stationary sejajar metakarpal jari 2. Movable sejajar palang proksimal jari 2. Gerakkan jarinya seperti ini, 1, 2, 3. Sudah mentok. Mentok ini. Mentok di berapa ini? 25 ya, benar. 25 derajat. Ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita mau ke ABD ADD dulu ya, ternyata bukan ke PPDB. Ada yang punya kertas kosong? Ya, minta kertasnya. Ya, oke, makasih ya. Tolong kita ukur, buka tangannya dimekarkan semekar-mekarnya. Oke, sudah. Lalu kita gambar tangan ini. Nah, kalau kita mau mengukur versi sentimeter, bukan derajat, oke, kita kembali tangannya relax sampai. Kita akan ukur tangannya mundur aja nggak apa-apa. Ya. Kita akan ukur ujung-ujungnya ini, ya. Berapa sih sebenarnya ABD-nya? Ya. Pakai yang sentimeter. Misalnya berapa ABD jari 2? Kita ukur antara jari 2 dan jari tengah. Ada 5,5 cm. Untuk jari manis ada di 5 cm. Untuk jari kelingking ada di 6 cm. Gitu, ngukurnya gampang. Sekarang kita ukur ABD ADD versi goniometer. Ya. Oke. Kita akan ukur ABD ADD jari 4 ya. Tadi jari 2 terus gitu ya. Kita jari 4 kayak apa? Oke, kita pastikan dulu ditekuk dulu. Ya. Oke, dah. Ya. Kalau kita ngukur ABD, ya, ngukur ABD, jari yang dekat ibu jari, maka gonionya perutnya menghadap kelingking. Kalau jari yang diukur dekat kelingking, perutnya gonio menghadap ibu. Sekarang ini saya mau ukur jari manis. Dekat apa? Kelingking. Maka perutnya menghadap ke ibu jari. Oke, akses di MCP jari ke-4. Stationary arm sejajar metakarpal jari 4 dan movable armnya sejajar palang proksimal jari 4. Silahkan gerakkan jarinya menjauhi jari tengah. 1, 2, 3. Ya, maksimal. Masih bisa maksimal, yang memastikan terapis ya. Nah, ada di 31 derajat. Ya. Diulangi nggak? Ya. Akses MCP stationary metakarpal jari 4, movable arm palang proksimal jari 4. Gerakkan jari kelingking menjauhi jari tengah. 1, 2, 3. Mengukur jari tengah. Oke, dimaksimalkan ada 31 derajat. Ya. Ibu, kalau yang jari tengah? Jari tengah itu dia nggak bisa ABD dan nggak bisa ADD. Jari tengah itu sentral. Ya.
Kalau Anda lihat ototnya itu nanti yang ada 2, 4, 5 ya untuk ABD dan ADD. Kalau itu ada ABD ADD-nya beda tapi ke samping atau ke depan ABD-nya. Kalau ADD-nya gini. Oke. Sekarang kita ukur ADD-nya ya. Kalau ADD ngukurnya perutnya sama. Kalau kita ngukurnya deket kelingking ya perutnya ke kelingking. Kalau jarinya deket ibu jari, ya ibu jari. Sekarang saya ke jari telunjuk ya. Berarti perutnya menghadap ibu jari atau kelingking? Ibu jari ya. Jari. Akses saya taruh di MCP. Sorry, kebalik saya. Stationary arm. Sudah dari rumah sakit belum? Terus dikasih tindakan apa? Katanya itu nggak apa-apa, tapi nanti disuruh makan nasi Oh gitu. Ya. Ya. Saya itu dari SMP itu memang jarang makan permen ya. Karena dari SMP itu saya tahu bahwa orang tua ibu saya itu diabetes gitu ya. Jadi saya memang mengurangi permen. Tapi memang permen itu kalau kita makannya sedang tidak dalam konsentrasi tinggi ya, itu memang mengkhawatirkan. Termasuk makan buah rambutan. Saya tuh rambutan dari kecil nggak dibiasain karena dulu banyak kejadian kayak gini. Tapi sekarang udah lebih rasa turun. Atau masih? Masih nyangkut, tapi udah nggak sesek tadi. Oke, ya. Kamu trauma makan permen nggak? Nah, nanti mau makan permen lagi apa udah? Masih enak. Nggak tahu. Ya, oke. Baik ya. Kita lanjutkan. Kita akan ukur ADD-nya ya. Stationary sama movable udah tahu ya. Aksesnya juga sudah tahu. Gerakan mendekati ibu jari. Jari tengah, sorry. Gerakan mendekati jari tengah. 1, 2, 3. Sudah ada berapa derajat? 10 derajat. Nah, ini untuk ABD dan ADD. Oke, ABD, ADD sudah. Terus habis itu ini ya, ke PIP kan? Ini halaman berapa ini guys? Ya. Itu yang atas pengukuran informal ya, tanpa gonio ya. Saya langsung yang dengan gonio ya, halaman 202. Posisinya sama. Oh iya. Untuk tangan dan jari-jari. Untuk tangan dan jari-jari seperti di wajah. Jadi gravitasi itu agak diabaikan. Jadi kadang Anda ngukur ini samping, menghadap ya atau front itu tidak dihitung gravitasinya. Yang penting asal bisa melawan tekanan nilainya 4. Jadi Anda di sini relatif bebas untuk melakukan pengukuran karena tidak terlalu memperhatikan gravitasi. Saya mau ke PIP ya. PIP jari 3 genti, jari 3 tadi belum diukur. PIP jari 3 pengukurannya aksesnya di PIP. Stationary arm-nya ada di palang proksimal jari 3. Movable-nya di middle palang atau palang medial jari 3. Lalu kita pastikan biar nggak jepit. Oke. Hati-hati, kadang tantangannya adalah ya. Tantangannya adalah tangan kita mengganjal tangan pasien, menghalangi gerakan. Tangannya ditekuk maksimal 1, 2, 3. Nah, oke.
Ya ini merucut. Kalau di sini ada tangkainya kan kita pegang gini guys. Kalau nggak buntung. Nah karena buntung merucut gitu ya. Meset. 1, 2, 3. Nah ya toh. Oke, 1, 2, 3 tuh. Terus ya maksimal. Nah, maksimal masih bisa. Sudah, Dit? Ya. Berapa derajat tuh? 100 derajat. Ya. Oke. Untuk fracture, untuk extensionnya ya, perutnya kalau PC ekstensi ini sama. Ya, untuk ekstensi, stationery-nya di mana? Sejajar, palang. Stationery-nya sejajar, palang. Jangan hanya video, dilihat bukunya. Nah, bukunya dilihat, ya. Stationery-nya sejajar, palang. Proxima. Movable-nya sejajar, palang. Palang apa? Medial. Biar kelihatan dari sana. Ya. Ini pastikan nekuk, aksesnya taruh jangan pas nekuk. Kalau pas gini nggak bisa jepit nanti ya. Agak maju. Oke, 1, 2, 3. Sudah mentok. Di 30 derajat. Ya. Fleksi ekstensi PIP sudah ya. Sekarang saya menuju ke DIP. Fleksi DIP. Ya. Ini. Oke. Aksesnya di DIP. Stationery-nya sejajar middle palang jari 2, yang saya ukur jari 2. Movable-nya sejajar palang distal jari 2. Oke, sekarang gerakkan jarinya ke arah dalam. Oke, mentok sampai full. Sudah full apa masih bisa? Masih bisa. Sudah mentok. Mentok di 70, kira 34 lagi. Di 74 derajat. Sekarang ekstensinya ya, pakai jari ini. Ekstensinya ini ya. Stationery-nya ya ada di palang medial, aksesnya di DIP. Agak maju dikit, movable-nya di palang distal. Gerakkan seperti ini. 1, 2, 3. Saya bentar mau 1, 2, 3 tuh. Mentok? Apa masih bisa? Udah ya, ini mentok ya. Ada di 45 derajat. Oke. Nah sekarang saya tak tengoknya dulu, masih ada lagi enggak? Udah, ini dulu Anda praktekkan 10 menit. Silakan dipraktekkan dulu 10 menit. Bonil yang kecil ya. Ibu jari hati-hati. Hati-hati ya. Ibu jari itu sendinya ada CMC atau kalau di buku namanya cuma disebut CM. Karpo metakarpal CMC. Dia punya metakarpal palangel, metakarpal palangel atau MCP dan IP. Nah, justru gerakan yang banyak pada ibu jari itu terjadi di CMC untuk
Ini ya posisinya netral tuh gini ya, netral. Fleksi, jadi fleksinya fleksi CMC nih ya. Fleksi, ekstensi, ya. Kemudian ABD yang brevis dan ABD yang longus. Ini terjadinya tuh di CMC, bukan di MCP. Ya kan, ini gerakan fleksi, ekstensi, ABD-nya tuh bukan di MCP nih. Ya. Yes, oke. Nah, sekarang kita mau ukur di CMC dulu fleksi dan ekstensi. Nah, jadi CMC kayaknya coba lihat kita tulisan. CMC itu ada di sini loh guys. Ini NTA-nya metakarpal ini. Ini hasilnya memang rodok sumuk kan? Ya. Masih bisa dikecilin nggak? Dimaksimalin nggak? Oke, sekarang kita akan lihat fleksi dari CMC ya. CMC-nya kan di sini. Stationary-nya sejajar, os radius, movable-nya sejajar, meta karpal jari 1. Lalu gerakkan ini ke sini bawah turun 1, 2, 3. Yes. Sudah nih, ulangi ya. Satu, 2, 3. Enggak banyak ya yang kita hasilkan ya, sudah sejajar ya. Kira ini. Kita pangkal 9. 9 ya. 9 derajat. Oke. Sekarang kita lihat ekstensinya. Kurang derajat tuh harusnya tidak ada mana ya. Extension. Tidak ada angkanya berapa derajat. Oh ini CM fraction ini 15 derajat harusnya. Ini 9 ya, tidak apa-apa. Oke, kita nolkan. Sekarang gerakkan ekstensi seperti ini 1, 2, 3. Nah sama pasien ya jangan bilang ekstensi ya guys. Bilangnya ini saya balik ya karena ketekan. Ya. Jadi perut saya balik. Oke, ulangi ya. Ini ya sudah saya perbaiki. Gerakkan ke atas maksimal. Masih bisa. Dan ini sudah mentok sementok-mentoknya. Jadi berapa? 50 berapa tuh? 52 derajat. Jadi fleksi ekstensi MCP sudah ya. Sekarang ke CMC sorry ya, fleksi ekstensi CMC ya. Saya belum ke jari bawah dulu ya, tak lompati. Anda ke halaman ini dulu. Halaman lagi garis 209. Tapi startnya di 208. Kan ini CMC kalau dilihat dari sisi palmar ya. Ini saya CMC dari sisi mid ya, dari tengah-tengah. Oke. CMC di sini. Kita mau ukur ABD CMC. Ini pasta stationary-nya ini sejajar metakarpal jari 2. Ya. Gini loh, tak gini dulu ya. Nah, coba kamu. Ini kan akses. Ininya stationary-nya sejajar metakarpal jari 2. Movable arm-nya sejajar metakarpal jari 1 ya. Oke, relax aja, tangannya relax. Nah, kenapa saya suruh relax?
Karena di sini mesti sudah ada jumlah derajatnya. Ini berapa? 15 ya. Ini sudah ada 15 derajat. Oke, relax ya. Sekarang gerakkan ibu jarinya membuka maksimal. Ini buka maksimal. Terus ya. Sudah mentok, masih bisa. Nah, ini sudah maksimal. Berapa ini ke sini? 60 derajat. Tetapi tadi waktu start sudah dapat berapa? 15. Berarti berapa derajat? 45 derajat. Ini ABD CMC-nya 45 derajat. Oke ya. Sekarang kita menuju jari yang imut-imut. Tadi yang imut-imut. Jadi MCP dan IP. Saya jadi angkat telepon bentar ya. Oke. Kita menuju, aku masih sudah kayak belum. Tadi fraksi ekstensi MCP dan kita ke MCP dan PIP. Dan IP, sorry. Jadi sama seperti yang lainnya aja. Aksesnya kan di sendinya, ya kan? Sendinya di sini. Nah, sendinya di sini. Sudah, aksesnya sejajar metakarpal jari 1. Movable-nya sejajar palang proksimal jari 1. Jangan lupa akses dimajuin ya, supaya nggak nyupit. 1, 2, 3, gerakkan ibu jarinya seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini kalau ditaruh di pas hitam-hitamnya tadi udah mentok. Di berapa ini? 80 ya, di 80 derajat. Kalau ekstensi maka pastikan ini Anda jangan percaya garis ini tuh tidak menentukan titiknya. Pastikan Anda tekuk dulu. Nah, ini di sini. Ya. Oke, kita lakukan pengukuran ekstensi MCP dari ibu jari. Oke, ini saya majukan dikit. Gerakkan ibu jarinya begini. 1, 2, 3. Mentok masih bisa? Sudah mentok? Sudah mentok. Di berapa derajat? 30 berapa itu? 32 apa 33? 24 derajat. Terakhir ke IP ya. Ya, ke IP. Ya. Oke. Sekarang sama stationery-nya di di palang proksimal jari 1. Movable arm-nya di palang distal jari 1. Aksesnya di di IP, tetapi kita majukan. Pegang, gerakkan ibu jarinya seperti ini. 1, 2, 3. Pastikan maksimal. Ini jarinya terapis agak membimbing. Kalau enggak lari. Udah mentok. Pop. Ya. Di berapa ini? 90 benar. 91 derajat. Ya. Yang ekstensi di sini ya, kita buka ya. Oke. Ya. Sama ini ya, sama seperti tadi, gonionnya ditaruh bawah. Oke, bentar. Ini gonionnya bawah. Oke, aku tak lihat gerakmu sih, Pak. Bentar ya, saya ambil uji coba sih. Jangan. Oke, gerakan. Ibu jarinya gini, jari gini ya. Oke, 1, 2, 3. Kalau pasien nggak bisa, terapis boleh mengarahkan. Saya ulangi.
Kita ulangi ya guys, tolong dilihat. Startnya ini. Ya. Ini kan stationary arm di palang proximal, aksesnya di DIP. Nah, movable-nya di palang distal. Pastikan 0, lalu gerakan 1, 2, 3. Ya, mentok ini. Masih bisa? Mentok. Di 46 atau 45. Nggak pegangan sendiri. Di 46 ke raja. Masih ada nggak ya? Saya udah. Oke. Praktekkan oposisi. Oposisi itu normalnya batuk. Tetapi kalau dia ada masalah, bisa aja ini nggak batuk ya loh, nggak bisa menyatu. Maka Anda pengukurannya pakai yang sentimeter ya. Jadi berapa senti jaraknya? Oke. Silakan peragakan 5 menit. Ya, tentang flexor carpi radialis dan otot flexor carpi ulnaris. Ya, pengukurannya di sini. Kalau Anda cari ya gravity, against gravity, start position patient is sitting, ya. Tapi boleh juga dia tidur telentang. Ya. Kemudian jika duduk, forearmnya telentang, support di meja. Jujur. Matiin. Supinasi, ya kan? Supinasi support di meja. Kerisnya ekstensi ke arah ulnar. Ini masih sedikit biar enak. Nah, jadi untuk pengukuran flexor carpi radialis kan gerakannya begini.